Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang teks prosedur. Yang pertama, di kelompok kami itu ada saya sendiri, Naimah Kusuma Fadila, absen 23. Lalu ada Yoel Gunawan, Devi Fitriana Misman, dan Galang Widiantoro. Lanjut kita ke materi. Yang pertama yaitu pengertian teks prosedur. Saya Naimah Kusuma Fadila akan menjelaskan tentang teks prosedur. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Lalu, saya akan menjelaskan pengertian teks prosedur menurut para ahli. Yang pertama ada Ismail Masya. Menurut Ismail Masya, teks prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan, yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang. Yang kedua ada Amin Wijaya. Teks prosedur adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan, misalnya orang, jaringan gudang yang harus dilayani dengan cara yang tertentu oleh sejumlah pabrik dan pada gilirannya akan mengirimkan pelanggan menurut proses tertentu. Yang ketiga ada Muhammad Ali. Definisi teks prosedur menurut pendapat dari Muhammad Ali merupakan sebuah teks yang menjelaskan tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan tertentu. Yang keempat ada Ida Nuraida. Menurut Ida Nuraida, arti teks prosedur adalah teks yang menjelaskan urutan langkah-langkah di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Dan yang terakhir ada Mulyadi. Menurut Mulyadi, pengertian teks prosedur adalah teks yang menjelaskan urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Lanjut ke materi selanjutnya. Yang kedua ada ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Namun, ada pula teks prosedur yang berbentuk paragraf dan tidak menggunakan angka sebagai urutan. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Kalimat larangan bertujuan agar seseorang tidak melakukan langkah yang salah. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang sistematis dan juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Informasi yang disampaikan dalam teks prosedur harus bersifat objektif, berdasarkan percobaan atau analisis, bukan khayalan penulis. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Teks prosedur umumnya ditulis menggunakan angka, tetapi untuk teks yang berupa paragraf akan terdapat urutan langkah yang ditunjukkan dengan kata seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lanjut ke materi berikutnya. Yang ketiga ada kaidah kebahasan teks prosedur. Kaidah kebahasan teks prosedur yaitu yang pertama, menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, ti, dan partikel lah. Yang kedua ada menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan.
Misalnya dalam teks prosedur dengan judul manfaat jamur untuk kesehatan, istilah yang digunakan diantaranya nutrisi, protein, dan lain-lain. Ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Menggunakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda serta bersifat kronologis. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Yang kelima, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang digunakan dalam teks tersebut, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Yang keenam, ada verba material dan tingkah laku. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Verba tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Lanjut ke materi berikutnya. Yang keempat, ada macam-macam teks prosedur. Teks prosedur yang pertama itu ada teks prosedur sederhana. Teks ini berisi langkah-langkah yang sederhana, umumnya terdiri dari atas 2 hingga 4 langkah. Contohnya, prosedur mengoperasikan setrika, menyalakan komputer, dan menyalakan TV. Yang kedua, ada teks prosedur kompleks. Terdiri atas banyak langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah lainnya. Contohnya, itu adalah prosedur pembuatan KTP ataupun mendaftar sekolah. Yang ketiga, ada teks prosedur protokol. Yaitu salah satu jenis teks prosedur yang berisikan tentang tata cara atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu atau melakukan kegiatan tertentu. Tidak terlalu rumit dan dapat dipahami dengan mudah. Yang kelima ada struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Tujuan berfungsi untuk menunjukkan apa tujuan teks prosedur dibuat. Yang kedua, pengantar atau pembuka. Teks prosedur umumnya diawali dengan judul yang merupakan inti dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian, dilanjutkan bagian pengantar berupa kalimat interrogatif sebagai pembuka teks sebelum masuk ke topik yang dibahas. Ketiga, material. Pada bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat, atau material yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ataupun membuat sesuatu. Yang keempat, langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Yang kelima, simpulan. Bagian ini berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Lanjut. Yang keenam, ada contoh teks prosedur. Contoh dari salah satu teks prosedur yaitu cara membuat telur mata sapi. Bertujuan untuk menunjukkan bagaimana cara membuat makanan telur mata sapi. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain 1 butir telur, garam secukupnya, mentega atau minyak goreng secukupnya. Alat-alat yang diperlukan pertama ada 1 buah kompor, yang kedua 1 buah wajan atau teflon, yang ketiga ada 1 buah spatula, dan yang terakhir 1 buah piring. Cara membuatnya, yang pertama, nyalakan api dengan ukuran sedang. Yang kedua, kemudian letakkan wajan atau teflon di atas kompor. Yang ketiga, masukkan mentega atau minyak goreng ke dalam wajan atau teflon, tunggu hingga meleleh atau panas. Yang keempat, lalu pecahkan telur dan tuangkan isi telur ke dalam wajan atau teflon. Jangan lupa untuk menambahkan garam secukupnya. Yang kelima, supaya telur matang sempurna, balikkan telur dengan menggunakan spatula. Yang keenam, jika telur sudah matang, angkat lalu tiriskan sebentar agar minyaknya turun. Kemudian letakkan di atas piring. Telur mata sapi sudah siap untuk disajikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.